Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo tentunya dalam tema kali ini Stop Judi, Judi Bikin Rugi. Nah kalau kita bicara soal judi, tadi kan sempat disampaikan oleh juga Pak Dika terkait dengan ada kasus penipuan, entah itu modus-modus gitu ya Pak. Khususnya dalam media sosial gitu. Kadang dari WA ada yang muncul notif untuk iming-iming gitu ya untuk bisa ikut judi dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kita sebagai masyarakat agar bisa terhindar dari modus-modus ini seperti apa nih Pak? Mungkin Pak Reza. Baik. Kalau untuk cara kita yang pertama itu kan kita sering main sosmed nih. Ya benar. Kan banyak iklan. Buka Google saja sekarang sudah keluar iklan langsung. Ya. Iklan slot, iklan penyedia game online gitu kan. Ya pertama blokir lah itu hal-hal tersebut. Diiming-iming keuntungan misalnya dengan modal segini bisa mendapat keuntungan yang lebih besar gitu. Ya gunakanlah hal positif. Ya, kadang masyarakat kita ini kan mudah percaya gitu ya, apalagi dengan iming-iming yang dengan modal sedikit akan mendapatkan dengan keuntungan yang besar gitu. Ini kan akhirnya apalagi masyarakat yang bukan kita melihat dari masyarakat generasi muda gitu. Kalau generasi muda katakanlah mereka sudah lebih melek dengan digitalisasi gitu ya. Bahkan yang generasi dewasa gitu atau mungkin orang tua kita yang baru terjun gitu dalam digitalisasi, terkadang ini yang mudah terjerumus dalam modus-modus penipuan itu sendiri. Ini gimana nih Pak Dika? Baik, makanya sebentar kita edukasinya dipertambah. Benar sampai dijelaskan dengan Pak Reza tadi itu, coba untuk membuka diri, berpikir positif istilahnya. Bahwa tidak ada yang nama judi itu bikin kaya segala macam. Kalaupun memang ada, satu dibanding berapa juta orang. Dan itu memang cara main judi seperti itu. Kami memberikan contoh satu kita bikin kaya, biar nanti menjadi agen mereka seolah-olah saya kaya gara-gara judi. Nah ini yang ingin diikuti sama masyarakat yang lain. Oh itu benar-benar kaya gara-gara judi, karena saya tahu dia judi segala macam. Nah ini yang memang sengaja seperti itu. Bagaimana dengan yang baru mencoba? Nah ini yang jadi istilahnya ikut-ikutan tapi malah hartanya yang jadi habis. Makanya bercoba berpikir positif. Seperti disampaikan juga ketika kita buka SMS, kita buka WA atau kita buka yang lain seperti aplikasi-aplikasi yang muncul unsur-unsur judi, itu ada langsung diblokir aja di situ, bisa langsung blokir. Saya tidak menyukai ini, langsung blokir. Karena kebiasaan kita mencoba untuk membuka itu biasanya ada, kalau bahasa saya kurang paham kalau di masalah IT itu kalau kita sering kebukaan biasanya sering muncul itu terus. Seperti itu. Nah, makanya kalau kita sekali klik, biasanya nanti akan muncul terus nanti. Muncul lagi ketika buka aplikasi ini muncul lagi masalah judi karena kita sudah pernah buka sebelumnya. Tapi kalau kita mencoba untuk menghindari membuka yang namanya aplikasi seperti itu, mudah-mudahan yang itu tidak akan muncul. Kalaupun memang ada, tidak sebanyak yang muncul ke kita. Karena kita pernah buka dan kita coba, itu akan muncul terus. Coba untuk memblokir, berpikir smart, istilahnya ini tidak ada keuntungan sama sekali. Ya. Artinya kembali ke diri sendiri juga, bagaimana kita bisa menghentikan gitu ya Pak. Benar. Karena walaupun sudah diberikan edukasi, sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun, kalau kita tidak ada kesadaran diri juga tetap sulit gitu untuk bisa menghentikan judi itu sendiri gitu ya. Dengan istilah seperti ini, ketika saya membuat aplikasi judi, saya menjadikan ilustrasi. Saya membuat aplikasi judi, misalkan seperti itu, kemudian saya sebarkan. Apa tujuan pertama saya membuat aplikasi judi ini? Yang pertama saya akan mendapatkan keuntungan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya mengambil uang-uang masyarakat ini. Jadi kalau dikatakan bandar tidak pernah kalah, ya itu benar. Jadi berprinsiplah ketika memang mau mencoba untuk judi, masyarakat mencoba untuk judi, itu misalkan si A mencoba untuk judi, si A ini sudah secara tidak langsung memperkaya si pembuat aplikasi. Bakal balik bandar. Ya, membuat aplikasi. Karena tujuan saya membuat aplikasi pun untuk kaya seperti itu, untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada saya membuat aplikasi saya untuk rugi atau saya bagi-bagikan uang. Nah ini yang memang belum nyampe ke pola pikir ke situ, seolah-olah
dia cuma lihat beberapa agen dari judi yang kaya karena itu, timbul keinginan mereka untuk ikut juga. Ini yang jadi permasalahan. Itu yang harus dirubah mindsetnya dulu terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk dampak dari data pribadi, sebetulnya berpengaruh nggak sih Pak kalau untuk judi? Karena kalau kita melihat kayak pinjam online gitu ya, pinjaman online ini kan banyak menggunakan data diri. Nah, apakah judi online ini juga melibatkan data diri sehingga nanti apabila kita terkasus gitu dalam judi online akan berakibat fatal gitu untuk kedepannya ini seperti apa nih Pak Reza? Benar. Kita dalam mendaftar judi di sosmed di online ini, kita kan tersambung dengan nomor rekening, identitas kita, email kita kan. Ini yang dikumpulkan oleh bandar-bandar judi tersebut. Bisa dia dialihkan ke yang lain, misalnya dia jual data. Benar itu terjadi memang. Nah ini pasti berdampak juga gitu ya untuk kedepannya, mungkin untuk anak muda, entah itu ke pekerjaan dan sebagainya. Ini seperti apa nih Pak Dika? Benar. Seperti yang dijelaskan dengan Pak Reza tadi itu, otomatis handphone kita ini biasanya kalau memang orang suatu membuat aplikasi itu, dia ada kata-kata izinkan mengakses handphone, izinkan mengakses media yang ada di handphone. Ketika kita klik, berarti pihak yang pembuat aplikasi itu sudah bisa leluasa mengendalikan handphone yang mencoba untuk ikut ke dalam aplikasinya dia. Nah, di sini data-data dia sudah mulai bocor. Data-data mungkin pada saat itu dia benar seperti disampaikan tadi Pak Reza, dia kalau misalkan dia judi online, dia itu kan mencoba melakukan deposit menggunakan nomor rekening segala macam. Nah, di situ dia sudah mulai muncul. Nah, yang ini kadang ketika memang dia tahu nomor rekening siapa, si A, si B, si C, oh itu nomor rekeningnya sekian, yang sekian. Dan tidak menutup kemungkinan bahkan data yang pribadi ini muncul juga akan dijual kepada hacker untuk membobol rekening itu. Jadi bisa jadi seperti ini kejadiannya. Ketika orang main judi online, entah itu melalui togel atau segala macam ikut, dia menang. Ketika dia apa istilahnya itu ingin tarik uang yang masuk ke rekeningnya dia, ya ternyata ada tiba-tiba langsung dihacker sama orang rekening. Karena datanya itu udah terpaut gitu ya. Karena data sudah terpaut. Jadi bahasa bisa seperti itu juga. Tapi memang ada juga yang memang biarkan dia menikmati, biar menjadi agen kita juga, biar menyampaikan kepada masyarakat yang lain bahwa judi itu bisa bikin kaya. Itu yang memang disengaja dibiarkan. Ada unsur kesengajaan di sana. Ada gitu, unsur untuk bisa menarik agar masyarakat yang lain atau mungkin lingkungan sekitarnya juga ikut gitu terjun dalam kasus perjudi itu sendiri. Nah kalau melihat dari kasus sekarang gitu Pak, khususnya di Kepayang, untuk laporan ada nggak Pak? Laporan dari masyarakat di sana terkait dengan kasus perjudi itu sendiri? Kalau di daerah kita di Kepayang kan, itu belum ada terkait dengan judi online, pelaporan judi online ya. Masih dalam judi konvensional, ya, seperti togel ataupun sabung ayam. Memang sudah ada kasusnya di Kepayang. Kalau judi online ini kan masih sifatnya tertutup kan, pribadi, misalnya kita ini main sendiri, bisa dilakukan di rumah, di kamar. Jadi untuk pelaporan belum ada untuk saat ini. Dan untuk bandar-bandar di Kepayang itu juga tidak ada terdeteksi. Benar. Kalau untuk kasus judi itu sendiri, katakanlah yang sudah ada laporan tadi untuk kasus konvensional, ini seperti apa Pak? Apakah langsung ditindak oleh kejaksaan atau dialihkan ke kepolisian dan sebagainya? Sudah ada kasus kalau di Kepayang ya, sudah disidangkan dan mendapat hukuman. Itu jenis judinya togel. Sudah ada kasusnya di Kepayang. Sudah ada kasusnya, memang sudah ditindaklanjuti gitu Pak. Oke baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.